Suatu ketika, di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Merapi, berdiri sebuah rumah gubuk kayu yang ditinggalkan sejak masa penjajahan Belanda. Rumah itu dulu milik Pak Suro, seorang dukun yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Konon, Pak Suro pernah memanggil roh penjaga hutan, sebuah makhluk berwajah bayangan yang berdiam di balik pohon beringin tua di depan rumah. Ia menaruh sesajen di atas atap untuk menjaga agar roh itu tidak keluar pada malam hari. Namun, setelah Pak Suro menghilang secara misterius pada tahun 1947, sesajen itu perlahan terkubur oleh lumut dan rumah menjadi sunyi. Beberapa dekade kemudian, keturunan Pak Suro, Rina, kembali ke desa itu bersama suaminya untuk memperbaiki rumah yang sudah hampir runtuh. Pada malam pertama mereka menyalakan lampu minyak, terdengar langkah kaki berat di atas atap meski tidak ada siapapun di luar. Rina mengira itu hanyalah binatang hutan, namun suara itu terdengar berirama, seolah-olah seseorang sedang mengayun langkahnya menurunkan beban berat. Rina menolak mengabaikannya. Ia menyalakan lilin dan memeriksa atap, namun tidak menemukan apa selain debu tebal dan jejak tapak yang menghilang begitu ia mendekat. Malam berikutnya, suara langkah itu kembali. Kali ini lebih jelas dan berulang-ulang setiap 3 menit. Rina mengumpulkan warga desa, termasuk Pak Jaya, seorang sesepuh yang masih ingat cerita Pak Suro. Pak Jaya menjelaskan bahwa roh penjaga hutan itu memang menuntut balas atas sesajen yang ditinggalkan. Jika sesajen tidak dipulihkan, roh akan mencari pengganti yang akan menjadi penjaga baru. Tanpa sadar, Rina dan suaminya telah menyalakan api yang memanggil roh itu kembali ke dunia manusia. Saat mereka berusaha menyalakan kembali sesajen di atap, terdengar suara tertawa pelan yang seakan berasal dari dalam dinding rumah. Ketegangan memuncak ketika Rina menemukan sebuah lubang kecil di lantai atap. Di dalamnya terdapat sebuah kotak kayu berukir. Di dalamnya terdapat sebuah foto usang Pak Suro bersama seorang perempuan tak dikenal, serta selembar kertas berisi mantra, "Jangan biarkan langkah ini berhenti." Saat Rina membaca mantra itu, suara langkah berhenti seketika. Namun lampu minyak di rumah tiba-tiba padam, meninggalkan kegelapan total. Dari kegelapan, terdengar desahan berat, seolah ada sesuatu yang menunggu di luar atap, menunggu kesempatan untuk kembali. Rina menutup mata, namun pada pagi hari, ketika ia membuka pintu, ia menemukan jejak kaki basah mengarah ke hutan, menghilang di balik beringin tua, menandakan bahwa penjaga itu belum selesai, dan suara langkah di atap masih menunggu korban berikutnya. Ikuti terus cerita lainnya, hanya di Mistik Nusa.